Pemirsa, pelarangan mudik Lebaran diberlakukan mulai tanggal 6 Mei 2021. Lalu seperti apa situasi di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten? Kita akan terhubung dengan rekan kami Iskandar Nasution yang sudah berada di Merak. Assalamualaikum, selamat pagi Iskandar. Bagaimana situasi terkini di Merak ini jelang tanggal 6 Mei rencananya yang sudah ditutup untuk mudik ya, gitu. Langsung ada penyekatan. Gimana? Ya, menjelang penyekatan larangan mudik tanggal 6 mendatang, jumlah penumpang di jalur penyeberangan di Pelabuhan Merak Banten hingga pagi ini masih terlihat padat. Seperti yang ada tampak di belakang saya, di dermaga 3 ini sudah penuh kendaraan, baik itu bis, antar kota dan antar provinsi, dan truk yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera. Demikian, gitu. Iya. Jika melihat dari semalam ini, apakah volumenya turun begitu di siang hari? Biasanya penumpang itu berangkat ke Pulau Sumatera itu untuk penyeberangan itu memang melakukan perjalanan pada malam hari. Mengingat pada siang hari itu cuaca sangat terik karena sebagian masih puasa, jadi mereka lebih memilih perjalanan pada malam hari dan subuh hari, sehingga mereka merasa tidak kepanasan, dan sampai nanti di Pulau Sumatera mereka bisa melanjutkan kembali dengan cuaca yang belum begitu terik. Demikian. Lantas untuk dermaga sendiri di Pelabuhan Merak yang dibuka untuk para calon pemudik ini, apakah semua dermaga atau hanya beberapa dermaga saja? Hingga saat ini masih 7 dermaga yang difungsikan untuk jalur penyeberangan. Rencananya pihak Polda Banten akan melakukan penutupan 5 dermaga dan hanya membuka 2 dermaga saja. Dimulai pada tanggal 6 nanti. Jadi yang difungsikan hanya 2 dermaga, itu pun hanya untuk angkutan logistik dan untuk penumpang khusus yang mungkin dalam perjalanan dinas atau yang lainnya gitu. Iya, Iskandar, pada hari ini akan ada berapa kapal yang akan melayani para pemudik? Hingga saat ini masih 29 kapal ro dipersiapkan oleh pihak CTSDP misalnya Persero, dan untuk data terakhir itu ada sebanyak 180.044 orang pemudik yang sudah diberangkatkan, dan jumlah kendaraan itu totalnya ada 45.461 kendaraan yang sudah diseberangkan. Demikian. Baik, lantas antisipasi dari petugas sendiri untuk mengurai pemudik nanti di dalam kapal, apakah diturunkan sejumlah petugas atau seperti apa? Hingga saat ini memang belum ada jumlah membeloknya penumpang dengan secara signifikan. Namun pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan mendirikan posko-posko di depan dermaga, dan rencananya pada tanggal 6 nanti akan ada dilakukannya penyekatan bagi penumpang, dan jika tidak atau mereka akan dilarang untuk menyeberang karena memang tidak ada diberi informasi untuk tidak mudik. Demikian. Iya, Iskandar, jika mudik menggunakan kereta ini ada pemeriksaan surat antigen begitu ya, atau bebas COVID-19. Bagaimana dengan di Pelabuhan Merak? Apakah disediakan booth-booth khusus gitu bagi pemudik yang belum memiliki surat bebas COVID-19 ini? Ya, di tiap dermaga memang ada tes genos bagi para calon penumpang, terutama para penumpang di perjalanan kaki. Nah, mereka diminta untuk melakukan tes genos, namun para penumpang merasa keberatan. Demikian, karena tingginya harga tes genos itu yang senilai Rp40.000 per orang. Nah, mereka beranggapan bahwasanya di tempat-tempat lain seperti di kereta api atau di tempat lain itu di bis, di terminal misalnya, itu hanya Rp30.000. Jadi mereka sedikit keberatan, karena apalagi bagi mereka yang supir-supir travel yang memang seminggu itu bisa 3 kali hilir mudik melintasi Pelabuhan Merak ini. Demikian. Gitu. Namun dengan adanya peralatan tes genos maupun rapid test maupun antigen begitu, apakah sudah mencukupi dengan banyaknya
para pemudik yang akan menggunakan kapal ini? Ya sejauh ini masih mencukupi, namun dari pantauan tim liputan di sini masih banyak ternyata penumpang yang terutama penumpang penumpang roda 4 ataupun bis yang tidak melakukan tes genos. Nah, namun sebagian lagi mereka hanya membawa tes yang rapid test atau apa yang sudah melakukan tes, jadi mereka bisa diperbolehkan menyeberang, demikian. Baik, lantas Iskandar, untuk berdasarkan pemantauan Anda sejak pagi hari untuk mobil kendaraan pribadi ini didominasi kendaraan plat dari daerah mana? Ya sebagian memang daerah Jabodetabek ya, seperti Jakarta, Tangerang, dan sebagian memang wilayah yang ada di Serang sendiri, karena sebagian pekerja itu berasal dari daerah Cilegon sendiri dan Tangerang dan Cilegon dan Serang maksud saya. Baik. Lantas dari pengamatan Anda dari sejak pagi, ini saran Anda untuk calon pemudik yang menggunakan kapal feri sebagai transportasi untuk pulang kampung, ini apa? Apakah harus berangkat dari malam hari atau seperti apa? Ya mungkin saran saya memang sebaiknya memang mereka mengatur jadwal keberangkatan seperti siang hari, jadi tidak harus pada malam hari, karena pada saat malam hari itu jumlah penumpang sangat banyak, memungkinkan mereka dikhawatirkan bisa terpapar, demikian karena begitu banyaknya penumpang. Kalau siang hari seperti ini kan seperti agak lengang ya, jadi mungkin mereka bisa lebih santai dan tidak berdesakan di dalam kapal. Baik. Terima kasih banyak Iskandar atas laporannya langsung dari Pelabuhan Merak, Banten. Selamat bertugas kembali. Ya, ini cukup menarik ya, karena para calon pemudik ini merasa keberatan karena tes genosnya mahal pertama. Lalu yang kedua, mereka lebih memilih untuk berangkat pada malam hari. Sementara itu jumlah yang mudik malam hari sangat membludak banyak. Jadi lebih riskan untuk terjadi penularan COVID-19 ya, Gede ya. Ya, mungkin daripada mungkin sedikit berpanas-panasan nggak apa-apa, tapi lebih terurai lebih lengang, begitu ya. Dan potensi untuk tertular COVID-19 ini lebih sedikit, sedikit, diminimalisir begitu ya.